Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Hanan Channel hari ini, Minggu 25 Mei 2025, hari Minggu Paskah yang ke-6. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Badar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes bab atau pasal 14 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai aku tinggalkan bagimu, damaiku aku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya." Saudara-saudari yang terkasih, kiranya pasti bahwa gelisah itu rasanya tidak nyaman. Coba ingat kembali saat kita gelisah karena sesuatu hal, apa yang terjadi? Pikiran dan perasaan kita tidak merasa tenang, gelisah, bahkan khawatir. Rasa gelisah juga menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Yang jelas, tubuh dan jiwa kita merasakan dampaknya. Pernahkah kita susah tidur gara-gara merasa gelisah? Pasti pernah. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberitahukan kepada para muridnya bahwa ada saatnya ia tidak akan ada lagi bersama-sama mereka secara fisik ragawi dalam kehidupan di bumi. Tentu saja situasi semacam ini bisa memunculkan kegelisahan dan kegentaran di hati murid-muridnya. Murid yang ditinggal pergi gurunya tentu akan merasakan dampak fisik maupun psikis. Namun sadarilah bahwa Yesus tidak asal berpisah dengan mereka. Perpisahan secara ragawi memang harus terjadi. Namun demikian bukan berarti Yesus akan langsung lenyap dalam kehidupan mereka. Yesus akan tetap menyertai mereka walau bukan dalam kehadiran ragawi, namun secara rohani atau secara spiritual. Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran rohani Yesus ini nyata dalam kehadiran Roh Kudus, Roh Penghibur. Melalui Roh Kudus, karya Trinitaris Allah terwujud, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan para murid terhadap apa yang telah diajarkan Yesus pada mereka. Itulah sebabnya para murid tidak perlu merasa sendirian, merasa khawatir ditinggal pergi oleh Yesus. Harus selalu disadari bahwa Yesus tetap selalu hadir dalam kehadiran non-fisik melalui Roh Kudus. Dengan demikian, murid-murid tidak perlu merasa gelisah dan gentar karena ketidakhadiran Yesus secara ragawi dalam hidup mereka. Yesus menegaskan damai sejahteranya selalu dianugerahkan kepada para muridnya,
walaupun mereka kini tidak lagi mengalami kehadiran Yesus secara ragawi. Damai sejahtera inilah yang semestinya tetap memampukan para murid untuk tetap berkarya dan melanjutkan misi mereka di tengah-tengah dunia. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai pengikut Kristus saat ini, sadarilah bahwa tidak pernah mengalami kehadiran fisik ragawi Yesus seperti para murid dulu. Namun kenyataan ini tidak harus membuat kita gelisah dan gentar menghadapi tantangan hidup kita sebagai pengikutnya. Percayalah, sebagai umat Kristiani, kita tidak pernah sendirian dalam perjalanan hidup iman kita di dunia ini. Yesus menyertai kita dalam kehadiran spiritual, dalam karya Roh Kudus yang kita terima dalam hidup sehari-hari. Dengan demikian, intinya adalah jangan pernah merasa sendirian atau jangan pernah merasa diabaikan oleh Yesus, betapapun kita tidak pernah melihat Yesus secara fisik ragawi saat kita hidup di dunia ini. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman ini, hendaknya harus tetap bersemangat dan bersukacita dalam menjalankan tugas perutusan, mewartakan kabar gembira, dan menjadi saksi-saksinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran-Mu senantiasa yang selalu menyertai dalam kehidupan kami di dunia. Hal ini membuat diri kami bersukacita, bergembira, dan bersemangat dalam mewartakan kasih-Mu kepada sesama yang kami jumpai dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.